Halo teman-teman, di video kali ini saya mau update perjalanan cicilan mobil kami yang dibayarin sama Bareksa. Oke teman-teman, jadi ini mau update aja statusnya tuh sekarang kita udah masuk ke dalam cicilan yang ke-6 teman-teman. Jadi di video sebelumnya kan kita pernah ceritain kita tuh membelinya dengan proses mencicil, kemudian juga kita rencana cicilannya itu tuh dibayarin sama bunga yang dihasilkan dari si reksadana. Jadi ini lebih ke progresnya aja sih teman-teman. Jadi kan udah berjalan sekitar 6 bulan, berarti kan harusnya kita sudah mencicil sebanyak 6 kali. Dan total satu kali cicilan itu tuh sekitar 4,9 juta, kita anggap aja 5 juta ya teman-teman, biar gampang menghitungnya. Dan pada saat video ini dibuat, kita tuh sudah melakukan pembayaran yang ke-6. Berarti kan total imbal hasil yang kita terima seharusnya tuh sejumlah 30 juta teman-teman. Dan memang kalau kita cek di dalam aplikasinya si Bareksa, total imbal hasil yang memang sudah kita terima itu tuh adalah ya betul sekitar 30 jutaan teman-teman. Jadi selama 6 bulan terakhir ini boleh dibilang ya masih sesuai dengan progres itu ya, sesuai dengan target kami juga gitu. Jadi kita tidak perlu menambahkan uang ke dalam cicilannya teman-teman, karena memang sudah tercover dari imbal hasil dari si reksadana. Nah jadi untuk jaga-jaganya juga teman-teman, aku tuh juga menyiapkan beberapa skenario tambahan gitu ya. Jadi aku nabung juga di deposito. Ada 2 bank yang aku pakai, ada 3 bank. Jadi ada deposito dari BCA, deposito dari Bank Jenius, dan ada deposito dari Bank Sibank. Nah itu aku udah pakai juga. Aku juga alokasiin beberapa dana-dana yang bisa memang aku parkir ke sana supaya memang bisa mendapatkan return juga gitu. Jadi setiap bulan memang mekanismenya itu tuh perpanjang pokoknya, tapi bunganya ditransfer ke rekening gitu ya. Tujuannya apa? Nanti bunganya itu dikumpulin, kemudian ditransfer ke dalam satu rekening yang memang dipakai untuk membayar cicilan mobil. Ya supaya lebih aman aja teman-teman gitu. Karena kan reksadana sendiri kan juga sejauh ini sih masih on track ya teman-teman ya. Tapi kan ya kita nggak tahu ke depannya gitu. Dan juga untuk proses penjualan reksadana kan juga ada temponya, ada waktunya gitu. Jadi nggak langsung hari ini kita proses jual dan langsung cair. Minimal kayak 5-7 hari kerja gitu. Jadi ya buat jaga-jaga, jadi aku bikin banyak skenario gitu, utamanya dari si reksadana, dan cadangannya itu dari deposito. Jadi cara yang aku lakuin tuh seperti ini teman-teman. Kalau bunga si reksadananya sudah mencapai target, biasanya aku akan jual. Dijual untuk dipakai membayar cicilan teman-teman. Nah terus si bunga depositonya juga sama. Bunga deposito itu kan juga cairnya setiap bulan. Nah aku tuh bagi ke dalam 10 lembar deposito, jadi tuh dalam 1 bulan akan cair 10 kali. Itu waktunya juga beragam ya teman-teman, karena kan biasanya aku tuh kumpulin gitu, kalau misalnya ada sejumlah uang sekian aku masukin, sekian aku masukin, sekian aku masukin. Nah total sekarang ada 10 lembar, ada 12 lembar. Nah jadi tuh dia akan cair setiap bulan tuh teman-teman. Dalam sebulan dia akan cair sebanyak 12 kali. Nah biasanya tuh nanti aku kumpulin, aku masukin juga ke dalam satu rekening yang dipakai untuk bayar cicilan mobil. Jadi mekanismenya setiap bulan seperti itu teman-teman. Nah pertanyaannya sekarang begini teman-teman, misalnya nih ternyata bunga yang dihasilkan tidak mencapai target. Nah kira-kira kan seperti apa gitu. Nah aku sih berpikir sih ya kalau misalnya memang ternyata bunga reksadana sudah tidak sebagus sekarang atau sudah tidak mencapai target, ya tinggal aku jual aja sih sebenarnya. Jadi nanti ya aku tinggal jual semua reksadana yang aku punya, kemudian dicairin ke rekening pribadi. Ya nanti mungkin cari instrumen lain deh yang memang bisa mengcover si cicilan ini gitu. Tapi ya so far seperti yang tadi aku udah bilang ya teman-teman, selama 6 bulan terakhir ini sih masih on track sih sebenarnya. Apalagi ditambah dengan memang backup dari si deposito yang memang cair juga setiap bulan. Jadi harusnya untuk membayar cicilan kendaraan ini sih ya bisa benar-benar memanfaatkan dari passive income yang aku kumpulin baik dari reksadana maupun dari deposito. Untuk saat ini sebenarnya kan uang yang didapat dari reksadana dan deposito itu kan dipakai untuk mencicil mobil. Nah sebenarnya sih cita-cita besarnya aku nih, ya ini masih mimpi ya teman-teman, tapi ya memang aku targetnya sih ke sana gitu. Sebisa mungkin memang uang yang didapat dari si reksadana dan si deposito ini tuh ya memang bisa dipakai untuk kebutuhan bulanan gitu. Jadi aku kan ada budget untuk rumah tangga ya teman-teman, ada uang sekolah, listrik, air, beli ya untuk kebutuhan rumah tangga lah setiap bulannya gitu kan, uang sekolah, asuransi dan lain-lain, bensin. Nah itu tuh harapannya sih itu semua nanti bisa tercover sama si uang yang kita dapat dari si reksadana dan si deposito ini gitu teman-teman. Jadi kan jumlah penghasilan yang didapat dari si bunga reksadana maupun deposito bisa setara dengan pengeluaran bulanan keluarga kita. Itu harapannya sih teman-teman. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau ditanya sih sebenarnya ya cukup optimis lah teman-teman. Mudah-mudahan sih ya beneran bisa tercapai gitu. Karena kan memang aku juga masih kerja, masih
masih mendapatkan penghasilan juga walaupun nggak pasti. Dan ini semua belum ditambah dengan uang yang ada di rekening istri, teman-teman ya. Karena memang kesepakatan dari awal tuh memang kita punya 2 rekening, teman-teman, di mana memang ya udah penghasilan yang istri dapat dari tempat dia kerja ya memang di-handle sama dia. Kemudian penghasilan yang aku dapat dari hasil kerja aku ya memang aku yang kelola juga gitu. Jadi memang kita punya 1 rekening lagi, di mana rekening ini setiap bulan memang dipakai untuk kebutuhan bulanan rumah tangga kita. Oke teman-teman, jadi sekian dulu update untuk hari ini. Nanti aku akan coba bikin video lagi kalau misalnya mungkin intervalnya udah lumayan panjang ya teman-teman. Ini kan 6 bulan, nanti mungkin per setahun, aku nanti bikin lagi pas per 1,5 tahun gitu. Intinya pengen coba bikin terus dan update ke kalian sampai memang mobilnya beneran lunas. Oke teman-teman, jadi kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, kalian bisa subscribe, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!